sebab Pak Budi ada yang saya hormati pula. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam kesempatan ini kita semua diberikan kesehatan sehingga kita bisa bersilaturahmi di dalam hubungan bapak adik dalam acara pembahasan rutin malam 12 yang kedua, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya menyampaikan kata-kata untuk panjenengan semua. Yang pertama, saya menanggapi tentang apa yang disampaikan tadi kepada beliau Bapak Ade sehubungan dengan liputan SCTV. Kebetulan kami punya rekan wartawan SCTV, beliau Wahyu dari Yogyakarta dan Pedu. Waktu main ke rumah saya menyampaikan bahwa menanyakan kepada saya di sini untuk wilayah daerah kekeringan itu di mana aja, karena memang pada bulan-bulan ini terjadi bencana kekeringan, sehingga saya memberikan alokasi kayaknya di daerah Kedung Jati dan sekitarnya itu ada ada bencana kekeringan. Nah, dengan adanya liputan tersebut, tujuan saya yaitu yang pertama bukan berarti saya ibaratnya ya membuat heboh, bukan, karena dengan tujuan adanya liputan sehingga saya bisa menjembatani kepada warga masyarakat, khususnya bantuan dari BPBD yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah, karena BPBD di sana juga ada anggarannya baik bencana kekeringan maupun bencana banjir ya. Jadi kalau kita dari warga daerah tidak ada laporan ke atas, apalagi tidak ada yang menjembatani dan sebagainya, maka di atas pun menganggap bahwa lingkungan tersebut aman-aman saja. Dengan adanya kami meliput dari SCTV yang langsung tayang, memang kami Mas Wahyu sendiri selaku wartawan mewawancarai Bapak RW ya. Memang sudah di dalam redaksi tertulis Bapak RW, namun di redaksi SCTV mungkin karena banyaknya liputan yang masuk tidak membaca ketua RW, ini paling mungkin saya diwawancari mungkin kepala desa, jadi dengan cepat tertulis kepala desa. Itu bukan sengaja dari Mas Wahyu maupun kami membuat Bapak selaku ketua RW di kepala desa, itu tidak, itu hanya kesalahan teknis dari redaksi SCTV pusat. Biasanya kan kalau wawancara karena bencana kekeringan biasanya kan yang diwawancari kepala desa, biasanya mungkin dari redaksi SCTV itu mesti kepala desa, padahal di situ sudah tertulis ketua RW. Jadi kesalahannya bukan disengaja dari sini, tapi kesalahan dari redaksi pusat SCTV. Alhamdulillah pun nasibnya Pak Arijan untung diangkat derajatnya oleh Allah. Ya, jadi saya pribadi juga minta maaf kepada pemerintah desa Pejaten, karena bukan berarti kami tidak kurang luhur, karena memang untuk minta bantuan ke daerah pemerintahan daerah, memang kalau tidak ada bukti fisik apalagi visual, itu memang laporannya hanya sebatas diterima saja. Sementara untuk tindak lanjuti mungkin tidak ada. Jadi kalau misalkan kita membuat laporan bahwa di suatu daerah ada bencana kekeringan ataupun bencana banjir dengan bukti fisik apalagi visual, pasti langsung ditanggapi. Dan bantuan tersebut bukan dari saya pribadi ya, saya hanya menjembatani. Tadinya saya mau menjembatani tentang jembatan, karena saya mendengar bahwa Pejaten ada rencana jembatan. Saya ingin menjembatani, tak liput di situ. Ternyata setelah saya konfirmasi dengan keluarga Pejaten sudah terrealisasi. Alhamdulillah, akhirnya saya menjembatannya lewat
bencana kekeringan. Jadi mohon maaf, bukan berarti kami memberikan keterangan untuk Bapak Kari Jenderal Ketua Kepala Desa, itu bukan. Memang sudah tertulis Ketua RW, tapi karena di redaksi sana mungkin banyaknya laporan ataupun redaksi yang diterima, sehingga dari pihak redaksi pusat mungkin sepintas membacanya Kepala Desa. Demikian yang informasi yang saya sampaikan sehubungan dengan liputan SCPD. Mungkin ke depan tidak hanya bantuan yang akan saya jembatani, mungkin setelah kekeringan di sini ada hanya bantuan air terus, mungkin ke depannya lagi ada bantuan saya menjembatani untuk pengeboran sumur beberapa daerah. Nah, itu bantuan dari sana juga, dari pemerintahan daerah BPBD ya. Jadi bukan dari uang pribadi saya hanya sebatas menjembatani. Nah, terus yang selanjutnya sehubungan dengan sebentar lagi akan diadakan pesta demokrasi pada tahun 2024 bulan Desember tanggal 14. Kebetulan Februari ini yang ada ternyata pada konsentrasi sengaja saya salahkan. Mana jangan ngantuk. Kebetulan saya bisa tadi aja mengikuti kira pemilu tanggal 11 di Pendopo Kabupaten Kebumen, terus diadakan arak-arakan, namun baru lingkup kecamatan Kebumen. Nah, nanti untuk tanggal 17 yaitu seluruh kecamatan di Kabupaten Kebumen akan dikelilingi kirap pemilu yang diikuti oleh seluruh partai yang mengikuti pemilu pada tahun 2024. Apa tujuan kirap diadakan dari KPU? Yaitu tujuannya untuk memberikan sosialisasi kepada seluruh warga khususnya Kabupaten Kebumen agar mensukseskan hak pilihnya pada pemilu 2024 pada bulan Februari tanggal 14, menggunakan hak pilihnya secara bebas, demokrasi, dan merdeka, dalam arti tidak ada paksaan kowe kudu milih kae nek ora awas, tidak seperti itu. Jadi yang namanya pemilu yaitu bebas ya. Luber Tapi monggo, wong itu demokrasi ya. Namun diharapkan secara damai, aman, tidak terjadi seperti yang disampaikan Bapak Ketua RT, kisruh lah ya. Jadi diharapkan untuk menjaga keamanan dalam rangka pesta demokrasi. Nah, untuk kegiatan kampanye akan dimulai pada tanggal 28 November. Namun kampanyenya tidak terbuka, yaitu kampanye tertutup. Maksudnya kampanye tertutup apa? Yaitu kampanye diadakan di ruang tertutup, mungkin di suatu hotel ataupun di suatu kafe yang besar, tidak di rumah, karena nanti kalau di rumah menimbulkan suatu permasalahan tersendiri. Tapi kalau di suatu tempat, misalkan di hotel maupun di kafe yang besar, itu akan lebih aman lagi, tidak terjadi suatu keributan yang tidak diinginkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dari saya pribadi, minta maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyelang duit. Langsung kemauan Bapak Ketua RT, yang hormati Bapak Ketua RW, Bapak Taur, Bapak Ketua BPD, Bapak Ibu yang hormati, Bapak juga dimatung Bapak Budi Handoko, tamu saking Kemukus yang hormati. Saat ini pun kawulo matur melaporkan kaum tenang kas lingkungan. Monggo sarang kita tansah nyuwun puji syukur dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kehormatan dumateng kita sedaya, sehingga
wonten ing dalem menika saged makempal wonten ing dalemipun Bapak Ketua RT. Menika kangge lapangan rutin. Jangan lupa nanti buka YouTube-ku. Buka YouTube-ku. Dene salajengipun mboten supaya YouTube. Salam selawat dumateng junjungan Channelku. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaatipun inggih ngomong kiamat. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kula hormati, kawula badhe nglaporaken hasil iuran wonten ing dalem menika ugi kas lingkungan RT sekawan RW 3. Ingkang sepindhah menika kawontenan kas lingkungan bulan 10 2023 menika sebesar Rp7.776.000. Ini terus saldo kas lingkungan RT sekawan RW 3 bulan 10 2023 menika wonten Rp7.776.000. Dene ing dalem menika mlebet iuran menika konsumsi sebesar Rp160.000. Lajeng kematian sebesar Rp115.000. Lajeng bangunan patul sebesar Rp220.000. Menika saldo kas lingkungan wonten ing menika wonten Rp8.271.000. Dipuntaraken ingkang sepindhah konsumsi sebesar Rp70.000. Lajeng kematian sebesar Rp50.000. Listrik sebesar Rp15.000. Dene kala wingi diguntalaken kangge kegiatan inggih menika bantuan air bersih sebesar Rp30.000. Terus saldo kas lingkungan wonten ing dalem menika kantun Rp8.106.000. Terus saldo kas lingkungan bulan 11 2023 menika sebesar Rp8.106.000. Mekaten ingkang saged kula aturaken mobilitas sikatan kirangipun saking kawula punten kawula akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.